Kalau dengar istilah pelayanan anak muda, apa sih yang ada di bayangan setiap kita? Anak muda biasanya banyak dramanya, katanya sering bad mood, atau mungkin banyak masalah yang sedang dihadapi, masalah percintaan, perkuliahan, atau masalah apapun. Tapi yang luar biasanya, tetap aja ada orang-orang yang dipanggil untuk melayani anak-anak muda ini. Nah, dan malam hari ini saya nggak sendiri, saya ditemani oleh seorang narasumber. Beliau masih muda, tapi beliau juga terpanggil untuk melayani anak-anak muda. Mungkin udah nggak asing lagi buat sahabat podcast yang setia, karena di episode sebelumnya narasumber kita ini sudah pernah hadir, tapi nggak ada salahnya kalau misalnya kita berkenalan lagi dengan narasumber kita pada malam hari ini. Iya, selamat malam Berkat. Selamat malam Kak Ane. Gimana kabarnya? Puji Tuhan ya, sehat ya, Tuhan berkati. Terima kasih untuk kehadiran. Terima kasih juga sudah diundang lagi. Melayani anak muda di usia muda nih temanya. Iya. Gitu. Tapi sebelumnya boleh perkenalan dulu nggak, namanya siapa, usianya berapa, melayani di departemen apa gitu. Oke. Izin saya Berkat, saya asli Nias Campuran Toraja. Kembali lagi saya ingatkan bahwa saya ini sebenarnya dulu cita-cita dari kecil jadi pendeta. Karena dulu bapak saya seorang gembala di Pulau Nias. Jadi kalau orang tua tanya cita-citamu jadi apa, saya bilang pendeta. Dan puji Tuhan, ya, saya waktu pertama kali ke Batam sebenarnya rencana mau sekolah pendeta tahun 2015. 2015. Jadi saya waktu pertama kali tinggal di Batam itu di Piayu. Jadi saya telusuri gimana sih sekolah pendeta itu, ya. Dan mereka bilang nggak boleh pacaran, puasa 3 kali seminggu, nggak boleh main HP. Jadi saya mikir lagi, saya lari dari panggilan waktu itu 2015. Saya langsung merantau ke Sulawesi karena mama saya ini kan orang Toraja. Asalnya dari Nias. Dari Nias datang ke Batam mau sekolah pendeta, mau memenuhi panggilan cita-cita saya seorang pendeta, tapi ada saudara di sini. Ada keluarga jauh waktu itu 2015. Jadi saya tinggal di rumah mereka 4 bulan di Batam, lari dari panggilan, nggak mau jadi sekolah pendeta jadinya. Saya pengen ke Sulawesi waktu itu, Sulawesi Tengah, Palu, ya. Dan saya lihat di sana juga, wah kayak nggak ada gimana ya, kayak pergaulan-pergaulan juga cukup agak nakal ya. Jadi saya keluar dari situ juga. Ada keluarga nawarin kerja jadi sales di Kalimantan. Di bidang? Sales regulator Bapak Ibu ya. Jadi waktu itu saya 3 tahun keliling Kalimantan Timur, Selatan dan Tengah waktu itu. Regulator gas. Gas waktu itu. Jadi saya kerja 3 tahun di situ dari 2015 sampai 2018. Tiba-tiba diingatkan lagi Tuhan dengan panggilan. Jadi saya lihat Kalimantan itu banyak ya, firman Tuhan bilang apa, ladang sudah menguning, tapi pekerja sedikit. Jadi saya lihat banyak orang-orang yang masih belum mengenal Tuhan. Ya, ketika saya keliling. Belum sekolah teologi ya, tapi udah berpikir ke situ. Nah, jadi waktu itu sering kedatangan hamba-hamba Tuhan di Kalimantan, sering ada KKR waktu itu, ya. Jadi kedatangan Pastor Piliman Tova, kedatangan pastor dari Pastor Gilbert gitu kan, dan juga pendeta-pendeta besar, sering ketemu lah, dan mereka selalu sampaikan bahwa kita ini bukan hanya sekedar hidup kita ini ternyata, ya. Jadi ketika saya merenungkan Bapak Ibu, ternyata kita diciptakan oleh Tuhan bukan sekedar kita lahir, terus sekolah, bekerja, menikah, punya uang banyak, terus mati, ya. Jadi ternyata tidak sampai di situ. Kalau kita lihat lagi perintah amanat agung, Yesus bilang apa? Pergilah, ya. Jadi jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dan ketahuilah aku akan menyertai kamu sampai pada akhir zaman, ya. Jadi itu yang bikin saya balik lagi, Tuhan, ini tugas saya, ya. Jadi saya kembali ke Batam waktu itu, dan gereja yang saya dulu saya juga sering bantu-bantu pelayanan di Kalimantan waktu itu, jadi singer, jadi WL waktu itu. Jadi gembala di sana tahan saya, Berkat, ngapain di Batam sekolah pendeta, di sini juga ada, nanti saya kasih kamu sekolah di sinilah, saya biayain.
ketika diskusi sama keluarga, mereka bilang di Batam ada sekolah esteteril namanya, cukup bagus ya. Dan saya bilang, Pak, saya harus di Batam. Ini udah keputusan keluarga. Sampai dia bilang waktu itu, emang beda ya Tuhan di Batam sama di Kalimantan. Dia bilang gitu. Jadi karena udah keputusan, kita udah doakan. Kembali ke Batam 2018. Dan puji Tuhan 2022 saya selesaikan kuliah saya di STT di Batam ini. 4 Nah, gitu. tahun. 4 tahun. Saya tinggal di asrama. Jadi itu awal mula berkat terjun ke dunia pelayanan. Betul. Ya, jadi Tapi melayani Tuhan sendirinya dari usia berapa kalau boleh tahu? Saya dulu udah mulai dari SMP sih melayani karena dulu bapak seorang gembala, jadi saya dulu belajar main musik itu belajar sendiri dulu di Nias. Otodidak. Nah, karena dulu kan nggak ada YouTube kayak gitu kan, kita nggak ngerti-ngerti. Jadi hanya dengan lihat-lihat orang main, kita ngikutin. Nah, jadi aku dulu bantu-bantu pelayanan bapak di Nias main musik. Musiknya tunggal. Masih tunggal. Beda kalau yang sekarang kan harus full band ya. Nah, itu tantangan saya sekarang melayani Tuhan, ya gitu. Gitu, Bu Ana. Oke. Kalau misalnya sekarang melayani, Puji Tuhan, gereja sekarang percayakan saya di ketua youth ya di gereja New Life Kota Batam. Ya, itu. terus apa yang membuat sampai akhirnya berkat mau untuk melayani anak-anak muda? Kalau misalnya kita tahu anak-anak muda zaman sekarang kan kayak mut-mutan, terus banyak orang bilang Gen Z lah, Gen Alpha, Gen Strawberry lah, kelihatannya bagus di dalam tapi di luar lembek. Kok kamu mau gitu? Jadi saya punya teman beberapa pindah dari Kristen masuk ke agama sebelah. Itu sebenarnya gara-gara pacaran sebenarnya. Karena mungkin nggak ketemu jodoh di Kristen, cari jodoh di sebelah gitu kan. Jadi saya pengen anak-anak muda ini jangan sampai salah ya melihat masa depan mereka, nggak harus kayak gitu juga. Menikah juga nggak apa-apa kok kalau memang belum dapat ya. Kalau menurut saya ya, nggak harus pindah ninggalin Yesus kan. Makanya kita kan ada lagu sekali Yesus tetap Yesus Bapak Ibu ya. Jadi mau ada jodoh nggak ada jodoh, mau diberkati nggak diberkati, jangan sampai kita meninggalkan Tuhan Yesus. Jadi itulah alasan saya kenapa saya berapi-api khususnya melayani untuk anak muda. Minimal mereka saya kasih nasihat-nasihat firman Tuhan. Makanya saya selalu semangat ngajak-ngajak orang gereja, ayo gereja. Karena kita belajar ya firman Tuhan dari iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi orang kalau sering ibadah, sering ikut komsel, komunitas dengar firman, ada yang negur-negur. Coba saya di Batam ini ya, nggak ada orang tua yang negur-negur. Saya bisa nakal aja loh sebenarnya. Tapi kalau sudah ada firman, dengar firman kayak khotbah kemarin di gereja, itu kan mengingatkan kita. Ada yang negur secara tidak langsung kan, berkat itu salah ya, gitu. Jadi coba kita rata-rata anak-anak muda ya kan merantau di Batam ini ya. Jadi jauh dari orang tua yang biasanya negur, kemana? Tapi di Batam tiba-tiba nggak ada yang negur, nggak ada yang ngawasin. Nah, itulah gunanya kita dekat sama Tuhan yang selalu menegur kita. Jadi firman Tuhan itu harus dibaca ya. Saya dulu punya dosen yang selalu ngajarin, kamu udah baca nggak Alkitabmu hari ini? Ya gitu. Dia selalu mengingatkan untuk kamu udah baca Alkitabmu hari ini. Karena Alkitab itu adalah firman Allah sendiri. Firman adalah Tuhan sendiri Bapak Ibu yang hidup ya, yang selalu menegur kita. Itu Bu Ana. Nah. Jadi dari apa yang berkat cerita barusan berarti karena misalnya Kota Batam ini banyaknya perantau jauh dari orang tua. Betul. Jadi penting juga peranan mentor. Ya, betul. Okay. Terus kalau misalnya hal yang bikin kamu capek saat ngelayanin anak muda apa sih? Satunya sih karena di Batam ini tadi saya sampaikan di episode pertama ya, bahwa Batam ini sebenarnya kota yang nggak bisa tidur ya. Orang kerja pagi pulang malam gitu-gitu kan. Jadi kadang kita melayani anak muda ini selalu nggak ada waktu. Ayo datang gereja, datang ibadah youth. Selalu alasan mereka, aduh kerja, baru pulang pagi ini. Nah, itu yang bikin saya kadang capek kan. Kita ngingatin mereka, ayo ibadah. Apa kendalanya, kalaupun nggak ada jalan kita jemput, kita kasih pun ongkos pun nggak apalah, naik Maxim. Tapi mereka selalu mengutamakan ya, tidur, karena besok berjuang lagi, kerja lagi. Itu biasanya sih yang selalu saya putus asa gitu kan, orang ngajak untuk
dekat sama Tuhan. Jadi mereka lebih mengutamakan istilahnya karir Karirnya dulu, melayani Tuhan. Kalau Itu. mungkin video podcast yang sebelumnya Iya. harusnya bersamaan. Bersamaan, betul. Jadi sebenarnya tidak ada alasan sebenarnya untuk tidak ibadah atau melayani Tuhan. Karena memang Batam, beda kalau di kampung ya. Kalau kampung kan nggak ada gereja malam, ya. Oh. Ya kalau di kampung saya paling sekali seminggu aja ibadah. Nah gitu. Jadi di Batam ini ada kayak gitu-gitu, ya. Gitu. Berkat sendiri di Kota Batam sudah berapa tahun? Puji Tuhan saya di Batam dari 2015 keluar masuk Bu Ane, karena saya tadi sampaikan 2015 saya 4 bulan aja keluar. Balik lagi 2018, tiba-tiba Corona datang 2020. Keluar saya di Batam sampai ke Nias 2 tahun di Nias. Jadi kuliah online waktu itu sambil melayani di Nias, berapi-api waktu itu, dan tiba-tiba wisuda, balik lagi ke Batam. Jadi waktu itu sebenarnya saya ini disuruh harus balik ke Nias lagi melayani. Tapi saya nggak tahu ya Bapak Ibu, kalau udah minum teh obeng ini kayaknya susah ninggalin Batam Bapak Ibu. Jadi ada istilah orang Batam, kalau udah minum air Batam itu kayaknya susah ninggalin Batam ya. Jadi saya jujur sebenarnya saya ini diutus ke Papua. Saya jujur ya Bu Ana ya, mungkin saya berdosa sama Tuhan tidak mau diutus ke Papua ya. Tapi saya belajar dari Paulus. Paulus itu dia mengutus dirinya sendiri ya, tanpa ada yang mengutus dia. Yesus sendiri yang mengutus ya. Jadi akhirnya Paulus dia bisa menulis 13 kitab ya. Jadi luar biasa Paulus Tuhan pakai ya. Dari orang-orang yang gak kenal Tuhan, tiba-tiba dia belajar ditegur sama Tuhan berkali-kali ya. Jadi saya ini kalau masalah ditegur sama Tuhan udah berkali-kali Tuhan tegur ya. Ingatkan tentang taat ya. Makanya di dalam pekerjaan, dalam pelayanan saya ikut aja Tuhan, terserah Tuhan lah. Saya ini taat aja, bosku pun marah, taat aja ya. Jadi saya belajar taat sekarang Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya suatu saat dipanggil lagi ke Papua, puji Tuhan. Kita doa lagi sama Tuhan, apakah ini dari kalau udah Tuhan yang ngomong sudah harus terbang kayaknya ini. Ya terbang ya. Karena kita sudah hidup di akhir zaman sudah ini ya, menutaskan amanat agung. Kalau berkat sendiri ngelihat anak-anak muda zaman now, sebenarnya apa sih yang paling mereka butuhkan? Anak-anak muda ya sekarang ini, tapi mereka nggak dapatkan ya. Jadi sebenarnya saya lihat anak-anak muda sekarang itu mereka pengen didengarkan tanpa menghakimi ya. Jadi kadang kan kita kan seorang yang rohani nih, Bapak rohani ya. Kadang saya ini, dulu adik saya waktu saya pulang kampung, saya nyanyi lagu dunia loh, lagu cinta-cintaan gitu kan. Oh Tuhan, iya, oh Tuhan, ku cinta dia, ku sayang dia. Teriak adik saya sama mama saya, kok pendeta nyanyi lagu dunia gitu, kok abang dua nyanyi lagu dunia. Dia sampai komplain sama mama saya, itu adik saya yang terakhir kayak gitu kan. Jadi mereka ini sebenarnya perlu kita dengarkan alasan mereka ngomong-ngomong apa sih kayak gitu. Emang nggak boleh harus lagu-lagu dunia kayak gitu kan. Jadi kita harus dengarkan dulu mereka ini, komplain-komplain mereka ini tanpa kita hakimi. Nggak boleh kayak gitu. Jadi kita harus dengarkan dulu apa sih kendalamu, kenapa nggak gereja. Karena saya lihat beberapa teman-teman saya di Batam ini, banyak orang yang kecewa dengan gereja. Tidak mau ibadah, tidak mau pelayanan. Karena mereka lihat kehidupan kita, hamba Tuhan kok nyanyi lagu dunia gitu kan. Kadang kita salah ngomong pun orang itu nggak pendeta. Sensitif. Ya jadi Bapak Ibu kita harus dengarkan mereka dulu tanpa kita menghakimi mereka, dan mungkin mereka bisa terima dengan pelan-pelan. Jadi kalau kita lihat, makanya firman Tuhan bilang tidak ada manusia yang sempurna ya. Kita pun sebagai hamba Tuhan, pendeta, pasti ada kurang-kurangnya ya, pasti ada titik kelemahan kita masing-masing. Saya secara pribadi mungkin banyak titik kelemahan saya, tapi itulah Tuhan yang selalu mengasihi saya apa adanya. Cuma kalau saya sama Tuhan, saya jujur, Tuhan ampunilah saya ya, gitu Bu Ana ya. Tuhan itu baik sekali dalam hidup saya ya. Apa sih kerinduan terbesar seorang berkat di dalam dunia pelayanan? Kemarin sempat saya sampaikan ya, kalau di youth saya udah bilang kemarin, saya pengen anak-anak youth sekarang jago-jago berdoa sih. Pertama, jago berdoa. Kenapa? Cuman itu kekuatan kita ya. Saya bilang sama keluarga saya di Batam, kita nggak punya siapa-siapa di Batam ini. Tapi kalau kamu punya Tuhan yang hebat, berdoa, yang tidak mungkin jadi mungkin. Karena saya mengalami sendiri ya.
yang tidak ada pun ada gitu Kak. Yang dulu pakai motor biasa-biasa, misalnya mati-mati bisa beli motor ya, puji Tuhan lah ya. Tuhan kasih berkat, saya bisa beli motor sendiri Kak Ano, kayak gitu. Jadi itu yang pertama, pengen anak-anak muda bisa jago-jago berdoa, untuk minimal berdoa untuk keluarga. Jadi kalau kita lihat jari kita ini ada 5, saya selalu mengajarkan juga sama keluarga saya. Karena mereka kan, wah kayak mana sih berdoa gitu katanya kan. Saya nggak pintar berdoa, kita suruh mereka doa makan aja. Kamu aja lah, kamu aja kan, gitu kan. Jadi saya selalu ajarkan, ketika kamu berdoa sama Tuhan, ini jari ingat ya, ini jari yang paling dekat sama kita. Ini jari besar ini ya, bu jari ya. Ini siapa? Ini adalah keluarga. Orang yang paling dekat-dekat sama kita adalah keluarga. Kita harus doakan mereka, papa, mama, keluarga, saudara-saudara kita. Itu kita harus doakan mereka pertama. Kedua, ini ada telunjuk. Ini telunjuk ilustrasinya siapa? Orang-orang yang mengarahkan kita. Kayak gembala kita, kayak guru-guru kita dulu, atau orang-orang yang selalu mengarahkan kita, bapak rohani kita. Kita harus berdoa untuk mereka. Ketiga, ini adalah jari yang paling tinggi dari antara kita. Siapa itu? Yang harus kita doakan adalah pemimpin-pemimpin yang ada di Indonesia, kan mereka yang punya kekuasaan di Indonesia. Kita harus berdoa untuk pemerintah dari pusat sampai ke daerah-daerah. Itu biasanya saya selalu doakan ya, doa pribadi saya secara pribadi. Ketiga, ini ada jari manis ya. Nah, ini jari manis ini kalau main piano Bapak Ibu, ini jari yang paling susah diarahkan. Gini-gini, atau main gitar pun susah kali kemana-mana dia. Ya, ini artinya orang-orang yang sedang susah. Kita harus doakan mereka. Karena Bapak Ibu jangan salah ya, banyak orang-orang susah di Indonesia ini ya. Bahkan saya sedikit sedikit menangis dengar berita bahwa kabupaten yang paling miskin di Indonesia adalah Nias Bapak Ibu ya. Ada semua di Nias, Nias Barat, Nias Selatan, Nias Utara, semua ada. Itu ada beritanya saya baca kemarin. Saya kira Papua, ternyata Nias ya. Jadi itu kadang saya berdoa khusus untuk Tuhan berkati Nias, biar diberkati ya, dalam ekonomi, kesehatan Tuhan berkati. Itu saya selalu berdoa, orang-orang yang sedang di dalam penjara, yang sedang sakit di rumah sakit, bahkan yang sedang berduka. Ya, karena saya mengalami, ya papa saya dipanggil Tuhan itu sedih banget ya. Jadi kalau ada orang yang selalu mendoakan kita, kita dikuatkan. Yang terakhir ini ada jari paling kecil dari antara jari kita. Ini adalah kita. Jari kelingking. Jari kelingking ini adalah kita sendiri ya. Jadi ini terakhir kita berdoa untuk diri kita sendiri. Karena kadang kita kan selalu mengutamakan kita kalau kita berdoa. Tuhan berkatilah aku Tuhan. Aku pengen diberkati. Aku pengen ditolong Tuhan kayak gitu kan. Jadi itu biasanya karena kalau saya berdoa. Doa panjang. Panjang ya. Jadi nggak ada istilah singkat lagi doa. Doanya gitu. Iya. Nah, kamu menjadi mentor anak muda. Nah, berkat sendiri punya mentor nggak sih? Ya, puji Tuhan. Kalau saya itu, kalau di tempat pekerjaan saya bersyukur ya. Saya punya bos yang juga hari-hari ceramah dia. Memang dia ini juga takut Tuhan ya. Jadi saya bersyukur beliau ini juga paham firman. Jadi kita kalau di tempat kerja itu selalu saling mengingatkan. Apa khotbah yang dia dengar di gereja dia sampaikan. Apa juga khotbah yang saya sampaikan, dengar di gereja saya, tempat pelayanan, saya juga sampaikan. Jadi beliau selalu monitor juga ya, seperti lagu Monitor Ketua. Jadi saya bersyukur ya. Jadi selain bos di tempat kerja, saya juga punya gereja ya yang selalu mengingatkan doa pagi ya. Saya bersyukur ya di gereja kita selalu ada doa pagi Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kalau ada yang mau ikut doa pagi di New Life ada ya, dari jam 5:30 pagi sampai selesai ya. Jadi saya bersyukur di situ selalu dibangunkan rohani saya lagi ya, diingatkan bahwa firman Tuhan bilang apa? Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, tapi terkutuklah orang yang tidak mengandalkan manusia. Jadi artinya kalau kita doa pagi, kita sedang mengandalkan Tuhan sepanjang hari. Itu sih. Jadi saya bersyukur. Jadi sebelum beraktivitas kita berdoa dulu. Jadi ya. Selain berkat mementorin anak-anak muda, berkat sendiri dimentorin. Penting nggak sih peran mentor itu? Itu sangat penting ya, yang selalu, karena kadang kita ini kan merasa benar ya, yang kayaknya benar semua yang saya lakukan ini. Tapi kalau ada bapak rohani, ada gembala, ada kakak senior kita yang selalu, hari ini tadi kamu ngomong apa sih? Gak bagus loh kayak gitu. Kita kan merenung itu, Tuhan ampuni saya. Karena firman Tuhan katakan di dalam banyak bicara terdapat pelanggaran. Ya, jadi kadang pun saya kelemahan di situ kan. Saya jujur kadang sampai rumah nanti, tadi ngomong apa aku sama orang ini? Benar, saya kadang merasakan Bapak Ibu, ya, nyampe rumah nanti saya merenungkan. Tuhan, tadi saya salah ngomong kayaknya sama Kak Ana nih. Ya, contoh ya.
di tempat kerja tadi saya kayaknya terlalu hiperbola deh, terlalu melebih-lebihkan kan. Jadi kadang saya minta ampun sama Tuhan. Ya, apalagi pekerjaan saya ini marketing ya, kadang melebih-lebihkan kadang kan, supaya bisa closing kan. Jadi saya minta ampun ya sama Tuhan, ampuni saya, dan ampuni juga kalau ada yang tersinggung dengan perkataan saya ya. Gitu. Nah, ada nggak sih pesan dari berkat sendiri buat anak-anak muda yang melayani tapi lelah, udah mulai lelah? Wow, jadi teman-teman anak muda mungkin hari-hari ini sedang, aduh capek kali lah melayani ya. Saya paham, karena saya juga di posisi itu ya. Artinya Tuhan pengen lah pensiun dulu le, atau beristirahat. Gimana kalau kira-kira Tuhan bilang udah pensiun dulu berkatmu juga, tiba-tiba Tuhan kasih kamu nganggur, tiba-tiba Tuhan suruh kamu nggak sehat kan. Jadi buat teman-teman ya, sebenarnya melayani Tuhan itu nggak harus di mimbar. Tadi saya udah bilang di episode pertama, melayani Tuhan nggak harus jadi WL, jadi singer ya. Bawa jiwa sama Tuhan ya. Perhatikan teman-teman orang yang mungkin di kosmu jarang di gereja ya, berdoa untuk dia, bawa dia gereja ya, biar dia tahu ya bahwa ada Tuhan yang selalu menolong. Jadi teman-teman tetap semangat, tetap setia dalam perkara kecil ya. Tadi saya sampaikan bahwa ketika kita setia dalam perkara kecil, Tuhan pasti akan perhatikan kita. Tuhan akan percayakan hal-hal yang besar ke depan. Jadi firman Tuhan nggak salah, apa yang kamu tabur hari ini, itu juga kamu akan tuai. Dan kalau kamu mau melihat masa depan kamu 5 tahun ke depan, 10 tahun, maka lihat apa yang kamu lakukan hari ini. Ya. Jadi saya sering dulu bilang sama siswa, kalau saya mengajar di SMP, SMK, saya nggak mau melihat kalian hari ini. Kalau saya lihat kalian hari ini, saya kecewa saya lihat. Karena bandel-bandel semua siswanya. Ya. Tapi saya pengen lihat kalian 10 tahun lagi, 20 tahun lagi udah jadi dokter ya. Saya sering, kemarin saya khotbah melayani di sekolah minggu New Life. Saya tanya semua cita-cita mereka. Ada yang jadi YouTuber, ada yang jadi dokter, ada yang mau jadi guru ya. Jadi saya sampaikan sama mereka, nanti kalau kamu jadi dokter jangan minta uang banyak-banyak. Kalau kamu jadi guru jangan nanti kamu cubit siswa-siswa ya, nakal-nakal. Jadi happy mereka semua ya. Jadi itu keandal ya, menurut saya pesan untuk anak muda, tetap semangat. Untuk anak muda tetap semangat. Ada nggak sih kata-kata hari ini quotes yang pengen berkat sampaikan nih buat semua anak muda? Siap ya. Jadi kata-kata hari ini saya catat, habiskan masa mudamu untuk melayani Tuhan ya. Siapa tahu umurmu tidak sampai tua ya. Jadi mumpul lagi masih muda, jangan bilang aduh aku ini kan masih muda ya. Belum tentu kamu sampai tua bisa melayani Tuhan. Itu kata-kata hari ini. Itu yang pertama. Kedua ya, Tuhan tidak mencari yang paling hebat ya, tapi yang paling siap taat ya dan setia. Jadi saya punya teman, dia cerita, oh dulu saya melayani gini dia cerita. Pokoknya 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu dia cerita saya melayani ini, sudah pernah jadi WL lah, sudah pernah jadi pemusik lah gitu. Jadi saya tanya hari ini masih melayani? Oh enggak. Jadi saya rasa itu belum ya. Artinya kita itu kalau bisa melayanilah sampai akhir ya. Jadi apapun pelayananmu, mungkin bagian tadi jemput-jemput jemaat, sekolah minggu, penerima tamu, tukang bersih-bersih gereja atau lipat-lipat kursi, itu semuanya sama ya. Yesus kan kasih ilustrasi itu di Alkitab ya, yang kerja jam 3 sore, jam 5 sore, jam berapa, yang beda-beda jam, tapi upahnya sama gitu kan. Sampai komplain, loh kok sama gitu loh, saya kan cepat kerjanya gitu. Jadi upahnya sama Bapak Ibu ya, sama Tuhan. Itu kan. Jadi kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini ya. Kita nggak tahu sampai kapan kita ada di dunia. Ya betul. Kalau masih bisa melayani, tetaplah melayani, tetap semangat ya buat. Ya betul. Nah mungkin di penghujung acara nih, karena keterbatasan waktu sebenarnya masih banyak yang mau ditanyakan. Ya. Tapi karena berhubung terbatas waktu, mungkin ada yang sedang bergumul nih sahabat, curhat yang anak-anak muda yang mengalami kelelahan atau dalam pelayanan seperti itu, banyak-banyak gesekan, sedang lonely atau ngerasa banyak banget struggle di dalam hidup. Boleh nggak berkat berdoa? Boleh. Kita berdoa ya. Tuhan, kami bersyukur untuk malam hari ini. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada, kami percaya semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Pada malam hari ini kami berseru kepada Tuhan, karena firman Tuhan berkata di dalam Yeremia 33 ayat 3, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau, aku akan menjawab semua apa yang kamu doakan. Kami percaya Tuhan, kami berseru pada malam hari ini Tuhan.
Kami berdoa khususnya untuk anak muda dimanapun mereka pada malam hari ini yang sedang letih lesu Tuhan di dalam pelayanan, mungkin mereka bekerja sambil melayani Tuhan. Biarlah Tuhan ingatkan mereka akan panggilan mereka, bahwa mereka adalah orang-orang yang dipanggil Tuhan untuk boleh memberitakan kabar baik di dunia ini selagi masih ada kesempatan. Berkati Tuhan anak-anak muda khususnya yang ada di Indonesia, di Kota Batam, bahkan dimanapun berada Tuhan. Tuhan pakai mereka di masa muda ini boleh jadi berkat bagi keluarga, di tempat kerja, di tempat kuliah atau pendidikan, bahkan dimanapun mereka berkomunitas Tuhan. Tuhan pakai mereka jadi terang, jadi garam Tuhan. Biarlah kekuatannya dari Tuhan terus mengalir atas kehidupan mereka. Biarlah Tuhan juga kasih karunia anugerah Tuhan terus mengalir di dalam kehidupan mereka. Pakai mereka Tuhan, tambah-tambahkan hibah kebijaksanaan, bahkan karunia-karunia di dalam pelayanan Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan Tuhan lewat kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, segala puji syukur hanya bagimu. Hamba-Mu telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Ya, terima kasih banyak ya berkat. Terima kasih. Waktunya buat Siap. pelayanannya, Tuhan Siap. berkati. Dan kami juga mengucapkan terima kasih banyak nih buat sahabat curhat yang selalu setia menyaksikan siaran podcast curhat bersama New Life. Ya. Kami percaya setiap siaran yang ditayangkan boleh menjadi berkat untuk kehidupan kita, supaya kehidupan kita menjadi lebih baik lagi. Ya sahabat curhat, terus saksikan podcast curhat bersama New Life setiap hari Kamis jam 7 malam hanya di channel YouTube New Life Batam. New Life.